Selamat datang di podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Setiap hal yang kita hadapi akan terasa berat dan membosankan jika dibandingkan dengan hidup orang lain. Hidup kita terlihat seperti nggak ada yang menyenangkan, kesepian, dan begitu-begitu aja. Kadang rasa bahagia yang kecil itu hanya membuat kita senang dalam waktu yang singkat. Contoh sederhananya misalnya kayak bertemu dengan temen nih. Kita merasa have fun banget pada hari itu. Tapi besoknya malah bisa tiba-tiba merasa down banget karena nggak ada kesenangan yang sama yang kita rasakan di hari itu. Bisa saja kita kembali merasa terpuruk dan menyedihkan. Entah gimana caranya supaya bisa menghirup napas yang hidup dan bebas. Atau bisa diartikan juga dengan gimana sih kita bisa merasa puas dalam hidup dan merasa bahagia. Kita sering banget melihat orang lain kok bisa ya jadi sukses di umur segitu. Kenapa sih kita kayak udah mencoba banyak hal, tapi gak ada yang berhasil. Muncullah rasa panik dan rasa takut ketika melihat orang lain yang udah melangkah lebih jauh dari kita. Dari yang awalnya jalan bersama, akhirnya satu persatu kita kehilangan teman seperjuangan. Mungkin akan ada saatnya di mana alam akan memanggil kita dan semuanya akan menjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi menunggu rasanya melelahkan juga ya. Hidup itu seperti seekor hamster yang berjalan di lingkarannya. Dunia sekitarnya terus berputar-putar. Tapi dia selalu berada di titik yang sama. Kita jadi memikirkan lagi, apa gunanya diri kita? Gak ada momentum yang membuat kita benar-benar merasa ini adalah jalan hidupku. Ini yang bikin aku bahagia. Ketika menjalani hari-hari yang monoton, aku sering merasa jenuh dan merasa hidup aku udah gak lagi bermakna. Banyak hal yang udah aku capai, tapi itu pun udah berlalu dan aku udah gak merasa lagi rasa bangganya, rasa serunya. Aku udah gak merasa hebat lagi seperti dulu. Mungkin aku juga harus selalu melakukan sesuatu buat bisa menutupi kekosongan yang entah kenapa selalu bikin aku emosional dan marah. Beberapa hari yang lalu, aku membaca buku Ken Sincero yang judulnya itu You Are a Badass, How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life. Dimana buku ini tuh membicarakan tentang gimana sih caranya kita bisa mempunyai hidup yang benar-benar kita mau. Apa yang kita mimpikan bisa terjadi dan tentunya kita bisa menjadi bahagia. Buku ini sering membahas tentang universe atau source energy, di mana ada energi yang baik dan energi yang buruk gitu. Semuanya sebenarnya udah ada di dalam dunia ini. Segala hal yang kita inginkan, misalnya kayak rumah mewah atau mobil sport,
Sebenarnya itu udah ada kan, bukan sesuatu yang mustahil untuk kita mendapatkan itu. Dan juga ada 2 tipe frekuensi yang ada di alam atau yang disebut-sebut sebagai universe dalam buku ini, yaitu adalah low frequency, di mana kita jadi pesimis, insecure, merasa takut, iri dengan kesuksesan orang lain. Bahkan diri kita yang merasa, kenapa aku hidupnya monoton banget ya? Sedangkan si high frequency itu adalah segala hal yang sebenarnya ingin kita capai. Semakin tinggi frekuensi kita, semakin kita bisa connect dengan yang disebut sebagai universe atau energi yang ada di sekitar kita. Dan semakin kita connect dengan universe, semakin banyak kesempatan dan keajaiban yang terjadi dalam hidup. Sebaliknya, ketika kita bergetar dengan frekuensi yang rendah, tapi kita berekspektasi ingin mendapatkan hal-hal yang tinggi, kita biasanya gagal atau dihadapi dengan rasa kecewa. Tapi itu gak bisa juga datang begitu aja dengan menjadi positif. Kita harus percaya dan bersyukur, dan harus menggabungkan diri dengan si universe ini dengan hadir pada saat ini, dengan mensyukuri hal-hal yang sedang kita lakukan sekarang. Kita juga bisa berasa lebih bahagia. Jadi yang harus kita lakukan itu bukan hidup di masa lalu dan menyesali hal-hal yang sudah terjadi, atau takut dengan masa yang akan datang. Tapi kita harus hidup di masa ini. Buat teman-teman yang mungkin lagi merasa capek dengan kerjaannya yang terus mengulang, atau merasa stuck banget sama apa yang sedang dikerjakan sekarang, capek dengan rutinitas, seringkali kita merasa gak puas dengan hidup. Udah mencoba mencari banyak jalan baru, tapi ternyata kita malah muter-muter aja dan balik ke garis start. Mungkin sebenarnya apa yang menghambat diri kita untuk terus maju adalah pikiran bawah sadar kita. Karena sebenarnya pikiran bawah sadar ini adalah yang lebih dominan loh daripada pikiran sadar kita. Bisa aja pikiran bawah sadar ini memblokir semua keinginan dan juga mimpi-mimpi yang sebenarnya ingin kita capai. Dan bisa dibilang dia akan melakukan segala sesuatu yang self-destructing atau merusak. Karena si pikiran bawah sadar ini ingin kita terus merasa aman, nyaman, tidak mau ada perubahan, dan kita akan selalu stuck di zona nyaman. Jadi kalau kita udah mulai menyadari itu, akan lebih mudah untuk kita melihat ke arah yang ingin kita capai dan juga merasa lebih puas dalam hidup. Satu hal lagi yang ingin aku sampaikan untuk kita yang sedang merasa lelah dan banyak hal yang harus kita hadapi, ingat aja kalau segala sesuatu itu gak permanen. Bahkan rasa gak puas kita, rasa sedih kita, kalau semua hal yang bikin kita senang aja bisa berlalu, apalagi dengan hal yang membuat kita terpuruk. Sedih itu juga sementara. Karena kita gak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, lebih baik kita memikirkan cara
untuk gak lagi jatuh di lubang yang sama dan fokus dengan apa yang bisa kita ubah sekarang. Dimulai dari hal-hal yang kita bisa lakukan dulu. By the way, akhirnya setelah sekian lama podcast Nuraga kembali lagi. Entah ini udah bisa dibilang aku minta maaf beberapa kali karena aku selalu gak bisa konsisten dalam membuat podcast. Sejujurnya aku sering merasa aku tuh gak bisa jujur sama apa yang lagi aku hadapi. Jadi alih-alih membicarakannya di podcast, aku malah berusaha untuk melarikan diri karena aku yakin orang lain gak akan mengerti. Dan alasan lainnya juga karena aku bisa dibilang punya kesibukan yang lain. Dan aku mengesampingkan side hustle yang bisa dibilang belum side hustle juga sih. Tapi aku merasa kayak content creating masih gak sepenting kehidupan aku yang sedang aku jalankan pada saat itu. Dan akhirnya itu menjadi sebuah alasan yang basi banget. Aku mikir lagi, aku gak bisa terus-terusan menjauh dari komunitas yang sudah aku buat. Bahkan dari 1,000 orang lebih yang sudah percaya sama aku, yang sudah mau mendengarkan suara aku gak bisa meninggalkan itu begitu saja. Aku mau bilang makasih untuk teman-teman yang udah selalu support aku, yang sudah mencari-cari aku, mana nih Kak Bella, kenapa gak posting lagi? Ya, ternyata aku hanya manusia yang tidak konsisten. Tapi dari selama 1 tahun aku menghilang ya, sebenarnya aku merasa udah jauh menjadi orang yang lebih baik juga. Dari cara berpikir aku dan gimana aku bisa lebih menyelam ke diri sendiri. Ya, aku berharap si Bella yang sekarang ini ya bisa menjadi seorang podcaster yang lebih kompeten lagi ya. Kalau gitu sekian aja podcast kali ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di podcast Nuraga, mungkin aku akan sedikit menjelaskan nih, podcast ini adalah tempat di mana kamu bisa menceritakan dan mencurahkan isi hati kamu, dan aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu. Di sini kamu juga bisa bercerita tentang masalah-masalah kamu ke email nuraga.kita@gmail.com atau bisa juga DM ke nuraga.kita. Kalau gitu, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.